Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 6 AKBI dengan dosen pengajar Bapak Windu Darmawan akan menjelaskan latihan soal AKBI dengan materi Cost Behavior Analysis. Sebelum ada penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ali Irfansyah dengan nomor absen 4, kemudian ada Maudi Viga dengan nomor absen 18, yang ketiga ada Mutia Aisyah dengan nomor absen 22, dan yang terakhir Ahmad Diki dengan nomor absen 26. Langsung saja ke soal. Jelaskan bahwa PT Jasa Solusi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengadaan dokumen yang berizin. Seiring peningkatan kegiatan bisnis, manajemen menganalisis biaya listrik yang mengalami peningkatan. Saat ini, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan biaya listrik berdasarkan jam kerja mesin fotokopi. Data biaya listrik dan jam kerja mesin fotokopi sebagai berikut. Ketahui bahwa bulan Januari sampai Desember, kemudian ada jam mesin sekian dan biaya listrik sekian. Kemudian dalam soal diminta, yang pertama, dengan menggunakan metode high and low, tentukan fixed cost per bulan dan variable cost biaya listrik per jam mesin fotokopi, yang akan dijelaskan oleh saudara Rahmat Diki. Oke, untuk yang A, metode high and low, pertama kita asumsikan dulu untuk jam mesin sebagai X dan untuk biaya listrik sebagai Y. Nah, teman-teman, untuk mencari langkah yang pertama adalah kita mencari dulu titik high point. Untuk yang Y, itu titik tertinggi dari jam mesin kita adalah 2.300. Sedangkan untuk biaya listriknya adalah 8.290. Selanjutnya kita cari titik lowest point. Yang untuk jam mesin yang terendahnya itu adalah 2.000, sedangkan untuk biaya listrik yang terendahnya itu adalah 7.750. Selanjutnya untuk mencari variable cost, kita mencari dulu delta atau perubahan dari titik tertinggi dengan titik terendah. Untuk yang X 2.300 kita kurangi dengan 2.000, dapatlah hasilnya 300. Sedangkan untuk yang Y, kita kurangkan antara titik tertinggi dengan titik terendahnya, yaitu 8.290, kita kurangi dengan 7.750. Dapatlah hasilnya 540. Nah, selanjutnya kita mencari slope atau intercept-nya, yang mana ini merupakan variabel cost. Caranya gimana? Caranya kita cari dengan delta Y, kita bagi dengan delta X, yaitu 540 kita bagi dengan 300, dapatlah hasilnya 1,8 untuk variabel cost-nya. Sekarang kita mencari fixed cost. Fixed cost dapat kita cari dengan persamaan Y sama dengan A atau C, kita tambah dengan BX. Untuk Y-nya kita ambil persamaan yang tertinggi, yaitu Y-nya 8.290. Sedangkan untuk BX, B-nya kita ambil di 2.300. X-nya 1,8. Lalu kita tambah dengan C. Dapatlah hasilnya yaitu 8.290. Kita kurangi dengan 1,8 dikali 2.300. Nah, dapatlah hasilnya fixed cost-nya 4.150. Nah, misalkan ditanya nanti di soal apa persamaan atau persamaan garisnya atau equation lainnya, yaitu kita dapatkan Y sama dengan 1,8X tambah 4.150. Seperti itu untuk yang dengan metode high and low. Jadi untuk metode high and low, kesimpulannya didapatkan variabel cost-nya itu 1,8 dan fixed cost-nya 4.150. Kemudian diminta soal B, tentukan fixed cost dan variable cost dengan menggunakan metode least square yang akan dijelaskan oleh Maudi Viga. Ya, untuk yang B, menentukan fixed cost dan variable cost dengan metode least square. Untuk mencari fixed cost dan variable cost menggunakan metode least square, bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan Excel. Caranya, jadi untuk nyari variable cost-nya, pakai rumus slope, noun Y, noun X. Untuk Y-nya itu biayanya, dan X-nya jam mesinnya. Kita dapetinlah variabel cost-nya 1,806. Kemudian untuk fixed cost-nya
kita cari pakai rumus intercept non X tetap sama, Y untuk biaya dan X untuk mesin. Kemudian kita dapat fixed cost-nya 4.160. Kemudian kita dapat Y sama dengan 1,806 X ditambah 4.160. Terus yang kedua, bisa menggunakan metode regresi. Caranya pertama kita masukin aja data yang udah ada di soal. Untuk biayanya itu Y1. Terus untuk jam mesinnya atau aktivitasnya itu X1. Kemudian dapatlah rata-ratanya, rata-rata biaya, Y-nya itu 7.983 dan kita dapat juga rata-rata untuk aktivitasnya X 2.117. Kemudian untuk kolom Y1 dikurangi Y, kita pakai contoh bulan Januari, Y1-nya 8.000 dikurangi sama Y-nya 7.983, kita dapatlah hasil 16,83. Kemudian untuk X1 min X-nya untuk bulan Januari 2.100 dikurangi 2.117, kita dapatlah min 17. Terus untuk Y1 min Y kuadratnya untuk Januari 16,83 kuadrat, kita dapatlah hasil 283,36. Terus untuk X1 min X-nya, X1 min X kuadrat, untuk bulan Januari, kita tinggal kuadratin min 17, dapatlah hasilnya 289. Kemudian untuk Y1 min Y dikali X1 min X, kita tinggal ngaliin 16,83 dikali sama 17, dapatlah hasilnya min 286,17. Kemudian untuk bulan Februari, Y1 min Y-nya 7.850 dikurangi 7.983, dapatlah hasilnya min 133,17. Untuk X1 min X-nya 2.180 dikurangi 2.117, dapatlah hasilnya min 92. Terus untuk Y1 min Y kuadratnya, tinggal nguadratin min 133,17, dapatlah hasilnya 17.733. Terus untuk X1 min X kuadratnya, nguadratin min 92 kuadrat, dapatlah hasilnya 8.464. Terus untuk Y1 min Y dikali X1 min X-nya, tinggal ngaliin min 133,17 dikali 92, dapatlah hasilnya 12.251,33, dan seterusnya kayak gitu juga sampai bulan Desember. Terus dari data yang udah kita dapat, kita dapetin Y-nya 7.983. Terus kita pakai rumus untuk mencari persamaan cost behavior-nya, ya sama dengan A plus BX. Untuk B-nya itu nyarinya pakai rumus yang ini. Sigma X1 min X dikali Y1 min Y. Udah kita dapat di soal 182.136. Terus dibagi dengan X1 min X kuadrat. Kita udah dapetin juga di data yang tadi 100.858. Jadi untuk B-nya 182.136 dibagi sama 100.858, dapatlah
1,81. Terus untuk dx-nya tinggal dikaliin aja 1,81 dikali sama x 2117 dapatlah hasilnya 3.823. Terus untuk A-nya tinggal kita cari aja pakai rumus ini, jadinya A itu sama dengan Y dikurangi BX, Y-nya 7.983 dikurangi X-nya 2.117, dikurangi BX 3.823 dapatlah hasilnya 4.160. Jadi kita dapatlah fixed cost-nya 4.160 dan variable cost-nya 1,8059. Ya, berdasarkan penjelasan dari Maudy tadi, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari variable cost-nya itu 1,8 dan fixed cost-nya 4.160. Kemudian yang terakhir ada perkiraan biaya listrik tahun depan akan dijelaskan oleh Mutia Aisyah. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan yang C. Di soal diketahui jam mesin rata-rata untuk tahun depan adalah 2.500, yaitu sebagai X jam mesin. Dan yang ditanya adalah berapa biaya listrik dengan jam mesin 2.500, yaitu Y. Dengan menggunakan persamaan yang kita dapat dari jawaban yang B tadi, yaitu Y sama dengan 1,806X ditambah 4.160,15. Jadi kita tinggal masukkan aja 2.500 yang ini untuk menggantikan X-nya yang di sini. Tinggal dimasukkan. Jadi Y sama dengan 1,806 dikali 2.500 ditambah 4.160,15. Sehingga didapat Y-nya adalah 8.675,15. Ya, kesimpulannya berarti tadi Y-nya sama dengan 675,15. Kemudian berikut tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sajikan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya, saya sebagai perwakilan kelompok 6, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.